Punya Mudi. Pagi dok. Pagi Pak Yohanes. Pagi dok. Pagi. Pagi semuanya. Iya. Pak Yo. Kok Yohanes. Kok Songgowang? Kenapa Songgowang? Pak Yohanes. Ya. Koelo. Tertawa, bersuka cita senantiasa, bersyukur, berdoa ya, tanpa berkeputusan. Oh, nggak boleh Songgowang. Ya nggak ada. Sukacita, ya. Tuhan sudah melindungi, memberkati, ya. Jesse. Yes. Bisa dimulai ya. Jesse. Jesse Kamil. Nanti penyembahan dan pembukaan doa pembukaan oleh Bapak Solikin Wongkor. Mic-nya Pak. Mic-nya belum dibuka. Surga, haleluya.
Pada pagi hari ini Bapa, kami boleh duduk bersekutu bersama-sama, kami boleh buka acara, haleluya, di mana Tuhan kebaktian senior pada pagi hari ini Bapa. Biar kuasa urapan-Mu nyatakan Tuhan pada hamba-hamba-Mu yang bertugas saat ini Bapa. Kami tak berani jalan sendiri tanpa Engkau Bapa. Biar kuasai Tuhan kebaktian senior ini Bapa. Boleh jiwa-jiwa kaum senior ini Tuhan boleh dikuatkan Tuhan. Dan kaum senior ini boleh menghadapi kehidupan yang luar biasa daripada Engkau. Mari Roh Kudus, jamah kaum senior ini Bapa. Supaya jiwa-jiwa ini boleh diselamatkan untuk Engkau Bapa. Tuhan, biar kebaktian senior ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi orang yang percaya Bapa. Yang Tuhan, jiwa-jiwa kaum senior ini ya Bapa, boleh dikuatkan, disegarkan. Yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Yang Tuhan dalam kesakitan saat ini, Tuhan sembuhkan, Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dan Tuhan, Engkau juga yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan. Dan Engkau menghiburkan yang lemah Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, yang ada masalah, Tuhan juga buka jalan Bapa. Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua para hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini ya Bapa, Engkau urapi Bapa, biar kuasa Roh-Mu bekerja ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kuasa urapan-Mu menyatakan di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Biar Engkau yang berbicara lebih lanjut buat hamba-Mu ini Tuhan. Biar jiwa-jiwa kaum senior ini boleh dikuatkan, disegarkan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Biar kami selalu bersyukur. Biar suasana surga boleh meliputi di dalam kebaktian senior pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Mari kita sama-sama yang percaya sama-sama. Haleluya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan yang tugas puji-pujian. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, ya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena di dalam puji-pujian Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita pujikan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Di tempat rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Undang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Sekarang berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Sekarang urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak
dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat ini biar kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Kita tahu kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Ya, biarkanlah saat ini kalau kita boleh berkumpul meskipun melalui Zoom, kita boleh memujikan Tuhan dengan sukacita, dengan satu bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita mulut kita, ya, kita memuji Bapa kita yang luar biasa. Mari kita pujikan berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan lagi, kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
kasih. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Biar kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita itu berterima kasih. Kalau kita boleh menjadi putra-putra Allah. Itu satu anugerah yang luar biasa. Kalau saya boleh merasakan, Tuhan, aku sangat bersyukur kepadamu. Ya, kalau saat ini aku boleh menjadi putra-putramu. 30 tahun yang lalu saya mendapat anugerah keselamatan. Dan saya boleh pelihara dengan baik, meskipun banyak cobaan yang terjadi. Dan sampai saat ini, kalau saya menoleh ke belakang, oh Allah kita itu sungguh luar biasa. Kalau saat ini saya sudah boleh diberkati anak, mantu, cucu. Di sini saya boleh merasakan banyak tugas-tugas, beban-beban yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Supaya anak, mantu, cucu kita juga boleh hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian itu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan kita. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Akan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya mau bersaksi dalam kehidupan saya. Yang baru-baru ini bulan Agustus saya akan dapat tugas untuk memimpin puji-pujian. Tapi pada saat tanggal 14 September yaitu saya ada di rumah sakit, saya dipasang ring. Ya, saya percaya kalau kita sebagai orang beriman, biar hidup kita begitu dapat anugerah keselamatan. Kita kerjakan keselamatan kita ini dengan takut dan gentar. Dan di sana kita akan diolah, dibentuk ya, dan akhirnya kita boleh bertumbuh. Dan pada saat waktu saya mengalami serangan jantung, saya tidak tahu kalau saya itu ada sakit jantung. 9 tahun yang lalu pada waktu saya berangkat ke Amerika, di sana itu
saya transit di Singapura. Dan waktu saya sampai di Singapura itu sudah jam 9 malam. Tahu-tahu tiba-tiba saya itu sesak ya. Saya mau mungkin kata mau gelegean. Mau perut ini mau turunkan ya enggak bisa. Rasanya di dada ini kok enggak enak, sesek. Lantas saya suruh anak saya memberikan roti dan aqua. Saya takut nanti kafenya udah tutup semua. Pada waktu saya makan, saya semakin nggak bisa nafas. Saya nggak enak. Pada waktu itu, tahu-tahu saya cuma berdoa, saya berdoa sama Tuhan ya. Dan saya akhirnya ingin ke belakang ya, buang air kecil. Tapi terus, dan tangan saya ini dingin ya, semua berkeringat dingin. Tapi saya ini bingung. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa saya harus kembali ke Surabaya? Besok sudah sampai Surabaya. Atau saya harus meneruskan perjalanan saya sampai di Amerika kurang lebih 14 hari. Tidak ada jawaban. Tapi saya terus, dan akhirnya pada waktu saya tahu kalau saya terus buang air kecil, pasti cairan saya nanti juga habis ya, apalagi saya berkeringat dingin. Saya minum. Tapi singkat cerita, pada waktu mau boarding jam 4 pagi itu, anak saya bilang, Ma, ayo kita naik pesawat. Ya saya jalan. Pada waktu perjalanan panjang itu, tahu-tahu tubuh saya itu ada sesuatu yang lepas. Loh, nah kok saya sekarang bisa kayak orang bebas ya seperti itu. Nah, saya tahu itu pertolongan Tuhan ya. Dan juga pernah satu kali saya waktu pagi hari mau ke gereja, mungkin saya terlalu tegang ya. Tahu-tahu waktu saya setir mobil sampai di Basuki Rahmat itu, saya mengalami hal seperti itu lagi. Dan pada waktu seperti itu, saya berhentikan mobil saya di sebelah pinggir jalan. Lantas saya cuma berbahasa roh, saya sembahyang. Tahu-tahu lepas. Nah, saya akhirnya sampai di gereja. Dan yang baru-baru ini terjadi, tapi pada waktu 9 tahun yang lalu, 2 tahun kemudian waktu saya ke Malaysia, nah, saya itu sebetulnya mengantar adik saya ya ke sana. Saya juga ikut-ikut cek. Ternyata pada waktu dicek, dilihat batang saya ini yang batang ini sudah tersumbat 75%. Tapi dokternya tidak ambil tindakan, ya cuma saya suruh jaga makanan ya. Dan pada waktu bulan lalu itu kejadian itu, saya mungkin terlalu lelah ya. Pada waktu itu saya menata rumah. Nah, saya ini orangnya memangnya tidak suka dikerjakan sendiri, mungkin terlalu capek. Dan pada waktu itu minggu ada sekolah minggu, tahu-tahu mau selesai, ya kita bicara-bicara, lantas ketawa itu, tahu-tahu ada sesuatu itu yang menyesakkan saya lagi sampai sampai di telinga saya ini kayaknya ditusuk-tusuk gitu ya. Nah, waktu itu saya pikir, oh mungkin nanti juga bisa selesai. Ternyata enggak bisa. Saya jalan sudah mau seperti mata saya mau tidak kelihatan, mau semaput. Wah, saya duduk di sofa, dan saat seperti itu saya telepon anak saya, mantu saya, suruh bawa saya ke UGD. Ya. Nah, sampai di sana, ternyata ini tensi mau diperiksa itu, juga detak itu, error semua alatnya. Ya. Nah, di sana dokter itu, susternya itu, wah bingung ya. Tapi satu hal, kalau kita suka berdoa sama Tuhan, dimanapun kita bekerja kita dekat sama Tuhan. Di sana kita peka mendengar suara pimpinan Tuhan. Ya, 1 minggu sebelumnya itu saya sudah merasa saya ini harus ke dokter ya untuk dicek up. Tapi saya bingung mau kemana ya. Tapi pada saat itu saya merasakan firman Tuhan, Yesus ada di sisi saya. Dia bilang jangan takut ya. Kamu hanya diperbaiki tubuhmu. Jadi saya merasa saya tidak akan dipanggil. Dan waktu saya melihat suster waktu menangani saya, mereka gugup kok nggak bisa dilihat detaknya saya. Akhirnya dipanggil Bapak,
Nah, di sana saya cuma bersama Yesus, saya berdoa, Tuhan beri hikmat kepada para suster ini juga, ya, berikanlah ketenangan, aku percaya Engkau menyertai aku. Dan akhirnya yaitu saya sudah diobati, kok waktu dokter yang saya mau pakai dia ada lemburan, ya, jadi dia datang. Nah, sesudah itu saya tidak boleh pulang, harus masuk di kamar CUG ICU, tapi yang itu. Nah, di sana akhirnya saya sudah tidak ada terjadi apa-apa, tapi untuk menghilangkan detak tubuh saya itu merasa badan ini kayak seperti goyang karena hampir 200 itu keras sekali, ya, dimasuki 4 ampul obat melalui itu pelan-pelan akhirnya normal, ya. Nah, pada besoknya dokternya minta saya punya data dari Malaysia karena sudah 9 tahun yang lalu. Saya cari agak hilang, akhirnya saya di kateter. Dan di sana dilihat ternyata penyumbatan saya naik 90% dan akhirnya saya minta ambil tindakan dipasang ring 1. Puji Tuhan, pada waktu saya dalam mau dipasang ring, saya juga merasakan, ya, Yesus itu dekat kepada saya. Dia bilang, jangan takut, kamu hanya untuk direparasi, ya, diperbaiki tubuhmu, karena masih banyak beban-beban pekerjaan yang harus saya lakukan. Nah, di sini saya melihat, ya, begitu saya juga mengalami satu bukan musibah, ya, kayak kehilangan 2 saudara saya. Pada waktu Agustus itu Taci saya meninggal, ya. Tapi di sana saya melihat kesaksian Tuhan itu luar biasa, ya. Kita sebagai anak-anaknya, kita yang benar-benar mau berpaut kepadanya, dan Tuhan tuntun sertai juga 100 hari sesudah itu, baru-baru ini 100 hari kakak saya, adik saya yang paling kecil juga dipanggil oleh Tuhan, ya. Secara jasmani kita merasa kehilangan 2 saudara, kita 5 bersaudara, kita bilang sekarang kita tinggal 2. Tapi dengan perginya mereka, saya merasakan bahwa Tuhan itu baik, ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tetap sandar meskipun apapun yang terjadi. Di sana Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin saat ini kita sudah kepala 6, 7, 8. Apapun yang terjadi dalam kita, kita percaya Tuhan itu baik. Kita tetap melakat sampai pada waktunya kita boleh kembali kepada Bapa di surga. Sekian kesaksian saya, ya. Mungkin mari kita sambung dengan pujian. Apapun yang terjadi, biar kita tetap bersyukur. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidup
hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Sebentar kita juga akan menerima firman Tuhan ya. Dan sebelumnya mari kita pujikan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya ya. Jangan kita goyah. Meskipun badai apapun saat ini terjadi dalam hidup kita, tetap ku mau cinta Engkau Yesus. Semakin lekat kita kepada Tuhan, dan kita boleh semakin merasakan Bapa kita yang begitu baik ya. Puji Tuhan, kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah. Haleluya. Surya malam 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 masyara maya ramal. Surya malam 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 masyara maya ramal malam ya ramal malam 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 malam. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Kenara malam 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 masyara maya ramal malam malam ya ramal malam malam. Kuya malam 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 masyara maya ramal malam la 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 la. Kinna nama ya ramal malam malam ya ramal ya ramal malam 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 malam. Kami berterima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya minta Ibu Hilda berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa. Kalau kami pada hari ini, pagi ini kembali, para senior boleh mengadakan persekutuan ibadah yang indah. Oh haleluya. Kami merasakan kehadiran Engkau Tuhan. Engkau telah pimpin dari awal sampai pada pertengahan. Engkau berkati urapi Ibu Aibing, baik Audrey yang memainkan musik, baik seluruh pengurusan kami semua. Oh saudara-saudara seiman yang telah hadir pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur Bapa. Engkau Bapa yang sangat-sangat baik. Haleluya. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau duduk diam Tuhan seperti Maria untuk mendengarkan suara Engkau kembali Bapa. Kami mohon, kami merindu ya Ralama Sikalamaturya, urapan-Mu menyertai hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman Engkau. Selubungi di balik salib Engkau Bapa, karena salib Engkau memberi kuasa, kekuatan. Oh haleluya Tuhan, boleh menyegarkan roh jiwa tubuh kami Bapa. Boleh glory yang sakit jasmani rohani disembuhkan oleh kuasa firman-Mu Bapa. Oh yang dalam keadaan kesusahan Engkau hiburkan melalui firman-Mu, karena firman-Mu itu ya Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya. Yang dalam kekurangan Engkau tolong Tuhan, Engkau berkati pula, Engkau berkati seluruh senior ini Bapa. Terima kasih kami boleh mendoakan satu dengan yang lain. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Kami panjatkan doa, ucapan syukur dan permohonan kami di dalam satu nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat penebus kami yang kekal, Raja kekekalan. Berfirmanlah Bapa, kami oh haleluya Tuhan siap untuk menyambut firman dan Engkau sudah hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan amin. Terima kasih Bu Ambar atas pimpinan puji-pujian dan kesaksiannya. Saya sambung sedikit ya saudara, kesaksian juga tentang jantung ya. Waktu bulan Agustus tanggal 26 saya juga di kateter ya. Dan sebelumnya itu anak saya bilang, periksa jantung, ini BPJS, kenapa tidak digunakan? Saya ikuti ya, karena saya tidak rasa apa-apa ya. Dan saya periksa, ternyata waktu di CT scan itu ada tersumbat 50%. Tapi waktu dilihat sama dokternya, fotonya itu, dokternya bilang ini bukan 50%, tapi 70%. Lebih baik kateter. Lantas tentukan harinya tanggal 26 Agustus di kateter. Dan di situ ternyata di kateter malahan 80%. Tapi saya tidak rasa apa-apa. Tapi setelah itu baru badan ya biasa saja. Ya. Tapi di situ saya mendapatkan pengalaman, dan waktu saya ke rumah sakit itu saya banyak jumpai orang yang kena jantung, ada yang sudah kateter, ada yang belum. Lantas saya tanya apa sebabnya mereka, yaitu ada yang karena makanan, makan berlemak, dan juga pola hidupnya, dan juga diabetes ya.
Nah, jadi kita lebih baik kita siap-siap, saudara ya. Jangan sampai kita tahu-tahu dipanggil Tuhan, mungkin belum waktunya karena jantung ya. Masa ada anak 35 tahun sudah meninggal di kamar mandi ya. Dan bilangnya kepreset, itu pasti jantungnya berhenti dulu baru jatuh. Jadi kita kalau ada kesempatan, baik kita, apalagi kita punya BPJS, itu kita lebih baik kita periksa dini hari dan tidak membayar 1 sen pun, saudara. Jangan takut ya. Kita lebih baik menjaga daripada mengobati. Ya, terima kasih. Waktu saya sampaikan berikan pada Bapak Timotius. Ya, penyemaikan. Puji nama Tuhan, saudara. Dengar suara saya, saudara? Dengar. Dengar semua? Dengar. Bagus. Jelas ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat bersekutu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, saudara-saudara, buat Tuhan Yesus, juga buat Pak Haryanto sebagai ketua dari senior, juga untuk Pak Gembala, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan, berbagi sharing buat kita semua. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada ya, itu semua karena kemurahan Tuhan, saudara ya. Tuhan kita itu baik. Tuhan menghendaki setiap kita sebagaimana jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Jadi kalau kita rohani kita sehat, artinya kita tetap bersekutu dengan Tuhan dengan baik. Juga otomatis kalau dengan Tuhan pasti juga ibadahnya baik, ya. Semuanya baik, berdoa, baca firman, dan persekutuan juga semua dikerjakan dengan baik. Saya yakin ya, Tuhan akan memberikan kesehatan buat kita semua. Walaupun saat ini ya banyak tantangannya, baik untuk penyakit, baik untuk kesulitan akhir zaman, masa tentang ekonomi, politik, dan sebagainya. Tapi kita anak Tuhan ya tidak perlu takut. Karena Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita, itu Tuhan yang maha kuasa, segala kuasa di dalam tangannya. Amin. Seperti Mazmur 91 ya, kita tidak perlu takut dan gentar. Pagi ini saya akan berbagi sedikit firman Tuhan yang saya beri judul yaitu tabur tuai. Ya. Kita mengerti ya, kalau menabur pasti menuai. Ya, seperti kita sering kali dengar ya dari khotbah Bapak Gembala, kalau kita menaburnya sedikit ya menuainya sedikit, saudara. Kalau naburnya cuma 1 biji ya menuainya sedikit. Tapi kalau naburnya banyak ya nanti tuainya akan banyak. Di nama Tuhan ya, sebagai ayat pokok kita akan baca di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ini ayat pokok kita pada pagi hari ini. Saya bacakan di dalam terjemahan baru, saudara. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Artinya Allah itu tahu, saudara. Allah itu punya kuasa, ya, dia tidak bisa dipermainkan. Kalau kita naburnya banyak ya dapatnya banyak, sedikit dapatnya sedikit, ya. Ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, artinya dalam Roh Kudus, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Di ayat 8 ini menjelaskan kalau penaburan kita itu berupa penaburan daging, ya, itu hanya sampai dikubur, ya, kita akan binasa, ya. Tetapi kalau kita menabur dalam roh, artinya menabur sesuai dengan keinginan Roh Kudus, sesuai dengan maksud dari Roh Kudus, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau kita bicara Kudus, ya saudara, itu berarti kita juga bicara Allah Bapa, Allah Anak, saudara, karena tiganya menjadi satu, saudara. Ya, kita kalau menabur dalam roh dikatakan kita akan menuai, ya, yaitu hidup yang kekal di dalam roh. Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi yang dimaksud
menabur ini yaitu perbuatan baik, berbuat baik. Tapi berbuat baik yang bagaimana? Itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan perbuatan baik yang seperti manusia. Manusia dikatakan dalam firman Tuhan, kebaikannya itu seperti kain lara. Yesaya 64 ayat 6. Ya, seperti gombal, tidak berharga di hadapan Tuhan. Tapi yang disebut berbuat baik di sini yaitu berbuat baik yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan dikatakan apabila sudah waktunya, ya, kita akan menuai. Artinya apa, saudara? Kita bisa menuai di dunia ini, bisa juga menuai sampai ke hidup yang kekal. Kalau toh kita nggak bisa menuai di dunia ini, tetapi kita dapat pahala di surga, ya, mahkota, ya, itu akan dapat kita dapatkan di surga. Seperti itu tuh Bapak Abraham. Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan, ya, diberi tanah Kanaan, dijanjikan yang hidupnya makmur, tapi kenyataannya sampai akhir Bapak Abraham belum menerima janji itu. Tapi Abraham yakin bahwa janjinya yaitu surga yang kekal. Bapak Abraham mengalami saat ini dengan sukacita di dalam surga. Ayat yang tersebut dikatakan di sini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saudara. Karena di sini perbuatan baik itu selagi ada kesempatan. Karena apa, saudara? Manusia ini terbatas. Ya, waktu kita ini tidak banyak, saudara. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, ya, hanya 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun, selebihnya itu sia-sia. Sebab itu dikatakan ayat 10 ini, ya, selama ada kesempatan, artinya selama kita hidup, marilah kita berbuat baik, ya, terutama kepada saudara seiman. Dan dikatakan kepada semua orang, tidak boleh pilih-pilih. Ya, tetapi tentunya saudara tidak perlu. Kadang-kadang orang merasa wah mengasihi orang yang jauh, tapi yang saudaranya yang di dekatnya, anak-anaknya, keluarganya nggak dikasih, ya itu salah, saudara. Ya, karena semua orang, tetapi terutama kepada seiman, yaitu orang di dekat kita. Ya, puji nama Tuhan, ya saudara. Firman Tuhan pagi ini ingatkan kita, ya, kita kaum senior, ya. Saya yakin, ya, Bapak Ibu semua, ya, kalau dibuat senior, ya mungkin umurnya sudah di atas 50 tahun. Saudara. Kalau menurut firman Tuhan, dengan batasan umur dalam Mazmur dikatakan 70, selebihnya 80, lebihnya sia-sia. Ya, kalau kita hitung secara normal, ya, itu waktu kita sudah tidak banyak lagi. Saudara. Kalau yang mungkin umurnya masih 50, ada sisa 20 tahun secara matematika. Ya. Kalau saya seperti saya 67 tahun, dia sisa 3 tahun. Ya, kalau saudara mungkin ada yang lebih, 70 lebih, ya mungkin batasnya naik jadi 80. Ya, tetapi kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kita ada yang tahu, saudara. Ya kan itu rahasia iman, ya rahasia Tuhan. Ya Tuhan sehat sembuh umur di dalam tangan Tuhan. Ada orang yang umurnya masih muda dipanggil Tuhan juga ada. Yang mungkin baru lahir Tuhan panggil juga ada. Ya, mungkin ada yang seperti ibu saya umur 98 tahun ya bisa. Saudara. Memang sehat semua umur itu menang Tuhan, tetapi Tuhan katakan di dalam ayat 10 tadi, selagi ada kesempatan, artinya selagi kita hidup, nggak tahu itu tinggal berapa lama, mungkin tinggal setahun, 2 tahun, 10 tahun, berapa tahun, yang penting kita harus berbuat baik, saudara. Karena dikatakan orang yang menabur itu akan menuai, ya. Dikatakan di situ bahwa kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik, saudara. Penaburan yang baik. Saudara. Memang kalau saya lihat ya waktu itu begitu cepat, saudara. Kalau saya rasa ya, saya kadang-kadang kita ini nggak sadar kalau kita ini sudah sudah tua, saudara. Ya. Kadang-kadang saya mikir, loh iya, saya pikir masih sekitar 40-50 atau kita seorang mau kuat, tapi ternyata ini lu nggak kuat. Lupa kalau tubuh kita sudah menjadi lemah, saudara. Ya, memang waktu itu berjalan begitu cepat, saudara. Ya, sebab itu kita tidak perlu minder, saudara. Ya. Kalau kita tua itu bukan artinya terus tidak bisa apa-apa, tidak. Ya, Tuhan akan memberi kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Kita tidak perlu takut, saudara. Kita merasa, waduh, sudah tua, sudah ada harganya. Tidak, saudara. Justru tua ini kita harus melakukan yang terbaik, terlebih mendekati hari ya kedatangan Tuhan secara pribadi ya, atau mungkin dan Tuhan yang juga secara umum dikatakan bahwa gembala tidak lama lagi 10 kadang 10-15 tahun ya. Memang saya tahu bahwa tidak bisa pasti
Oh, ini sekian tahun itu bukan yang tahu hanya Allah Bapa di sorga. Yesus pun tidak tahu dikatakan. Ya, yang tahu tuh Bapak waktunya kapan itu tahu. Tetapi tandanya sudah diberitahu jauh-jauh hari. Ya, tandanya itu Tuhan beritahu masa yang sukar. Ya, kalau kita lihat sekarang ini ego, semua egois semua, saudara. Ya, juga kesulitan-kesulitan tuh tanda-tanda akhir zaman, saudara. Ya, banyak yang terjadi. Kita bayangkan tidak ada yang menyangka bahwa COVID itu akan terjadi sekian lama. Dikatakan sudah mereda, dikatakan endemi, tapi kenyataannya timbul varian-varian baru dan dikatakan masa depan tambah gelap, saudara. Tetapi kita anak Tuhan tidak perlu takut. Kita lansia juga tidak perlu takut, saudara. Memang ya kita harus yakin bahwa keselamatan kita itu sudah pasti kita genggam. Tetapi ingat, Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita tidak boleh santai, saudara. Keselamatan ini harus dikerjakan dengan benar, yaitu dengan cara apa? Kita harus menabur kebaikan. Ya, kita harus berbuat baik. Ya. Sekarang kita ingin tahu apa sih perbuatan baik yang sesuai dengan Tuhan. Karena kalau tidak firman Tuhan itu memang ya Tuhan tetap membalas, saudara. Kalau ada orang yang tidak kenal Tuhan di luar Tuhan, ya, orang kafir, dia berbuat baik, itu tidak dihargai oleh Tuhan. Tuhan balas, dia akan menabur. Orang kafir bilang karma, hukum karma. Tapi kita mengerti, ya, kalau kita menabur menuai. Jadi Tuhan juga menghargai orang-orang kafir, ya, yang mereka memang berbuat baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Terkadang kita lihat ada orang-orang kafir yang lebih baik dari orang beriman. Ini kita jangan terus pikir, wah, gitu ya. Cuma beriman, toh tidak bisa lebih baik orang kafir. Tidak, saudara. Kebaikan orang kafir tidak membawa dia keselamatan, saudara. Tapi kalau kita, ya, kita yang sudah diselamatkan harus berbuat baik, ya, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi benar, kita sudah ditebus dosa kita menjadi benar, dipersatukan dengan Allah, didamaikan dengan Allah, kita harus berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik itu dapat pahala. Kita dapat taburan itu, kita dapat upah. Kita akan dapat tuaian yang kekal, saudara. Dikatakan nanti dalam firman Tuhan. Sebab itu bukan berarti kalau orang kafir itu berbuat baik bisa selamat, tidak. Keselamatan itu tetap oleh darah Yesus, tetap oleh percaya kepada Tuhan, ya, bukan oleh kebaikan. Karena orang beriman sekali demikian, saudara. Wah, saya sudah diselamatkan, saya sudah istilahnya itu sudah dapat tiket masuk surga. Terus saya wis santai aja lah. Yang penting seringkali berbuat baik dilupakan. Yang penting saya tidak berdosa. Yang penting saya melayani dengan sungguh-sungguh. Yang penting saya ini setia ke gereja. Baik. Memang benar, kita harus kalau sudah diselamatkan harus setia ke gereja, setia bersekutu, ya, setia baca Alkitab, ya. Tetapi kalau sudah tidak berbuat baik, ya, itu berbahaya, saudara. Bahkan Yakobus 4:17 dikatakan kalau tahu berbuat baik tidak dilakukan itu kita menjadi dosa. Artinya apa, saudara? Kita akan masuk neraka. Ini harus diingat. Sebab itu firman Tuhan siang ini katakan tabur yang baik, perbuatan baik. Ini penting, saudara. Kita harus tahu perbuatan baik yang bagaimana yang harus kita tabur, yang sesuai firman Tuhan. Ya. Kalau orang manusia belum kenal Tuhan, ya, orang kafir, dia menabur tuh banyak, dia berbuat baik itu banyak maksudnya. Mungkin ya memang dia ingin balas budi, atau mungkin dia pikir wah memang harusnya demikian, cuma dia pikir supaya dilihat orang dan sebagainya. Tapi kalau kita, ya, kita berbuat baik itu harus dengan hati yang tulus. Kita harus ingat mata Tuhan melihat. Kita tidak bisa nipu Tuhan. Dikatakan tadi, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya, kalau kita menabur baik, tapi kita ada maksudnya, ya, kita melayani Tuhan ada maksudnya, bukan karena cinta Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang dikejar, mungkin uang atau mungkin pasangan hidup, kita nggak tahu, maksudnya apa kita nggak tahu. Yang penting kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu Tuhan kita akan menuai dengan apa yang kita taburkan, saudara. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Sebab itu kita kalau berbuat baik harus tidak boleh ada ganjalan, tidak boleh ada sesuatu di balik perbuatan baik itu, saudara. Kita harus betul-betul dengan tulus, saudara. Dan firman Tuhan dikatakan perbuatan baik yang bagaimana, ya, yang dimaksud Tuhan, ya.
Kalau di dalam Matius ya, pasal yang ke-22 ya, ada seorang Farisi yang tanya kepada Tuhan, ya, Tuhan, hukum apa yang terpenting itu Saudara, di dalam Alkitab? Ya, padahal dia ini orang Farisi, ahli Taurat, dia mengerti, tapi dia mengetes Tuhan. Apa Tuhan? Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Saudara. Jadi kita dituntut oleh Tuhan ya, bahwa Tuhan katakan hukum ya, yang terutama itu kepada Tuhan dan yang kedua kepada manusia. Ini sejajar, Saudara ya. Tapi Tuhan yang lebih tinggi. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya kita tidak boleh ada ilah lain. Ya, seperti dalam Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Artinya Tuhan tidak mau ada Allah lain, tidak ada mau apapun. Juga. Kalau mungkin pengertian dari yang perjanjian lama itu patung, ya, kita mungkin tidak mungkin, wah mana mungkin saya nyembah patung, tidak mungkin. Saya ini tidak punya patung, tetapi saya lupa. Ya, segala perkara yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita menomorduakan Tuhan, mungkin itu uang, ya, mungkin itu keluarga, mungkin itu hobi, ya, mungkin itu apapun dah, ya, anak, ya. Kalau sampai dia membuat kita menomorduakan Tuhan, artinya kita tidak mengasihi Tuhan, terutama dengan segenap hati kita, itu kita sudah punya Allah yang lain. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya, dan dikatakan jangan kamu menyembahnya. Artinya kita tidak boleh terikat. Ya, kalau ada mungkin ada hobi-hobi, ada game-game yang mengikat kita, itu yang akhirnya membuat kita, waduh, kita nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa berbakti dan sebagainya. Itu kita berarti sudah menyembah dia, ya, sudah mengutamakan dia, saudara. Nggak boleh, saudara. Dan dikatakan juga kalau kita lihat dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, artinya kita harus berani bayar harga, harus berani berkorban. Kadang-kadang kita kalau untuk Tuhan kurang, saudara, ya, kan nggak bisa dilihat, saudara. Tapi kalau untuk orang yang tahu, yang wah ini orang kaya, ini orang yang perlu, kita seolah bisa mau beri dengan banyak karena kita merasa bakal dibalas. Saudara. Padahal kita lupa Tuhan kita itu maha kuasa, dia maha besar, ya. Dia di atas segala-galanya. Seharusnya kita harus all out untuk Tuhan, tidak boleh ada reservenya. Dan dikatakan dengan segenap akal budimu, harus memang kita pakai akal, ya. Kita kalau berbakti tidak boleh tidak pakai akal, ya. Kita harus pakai akal, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Kadang-kadang kita kalau ke tempat Tuhan terus kayak sembarangan, tidak pakai al-budi. Pokoknya yang penting saya hati saya, ya tidak bisa, saudara. Kalau saudara ke gereja pakaian sembarangan, dipakai kaos oblong lah, ya. Loh, kalau itu memang tidak punya ya sudah. Tapi kalau ada kita pakai pakaian yang merapi. Kita harus menghadap Tuhan, menyembah Tuhan. Ya pakai sepatu, kadang-kadang ke gereja pakai sandal lah, kadang-kadang seenaknya, saudara. Ya, padahal kalau kita ke tempat umum, ya seperti ke kantor polisi atau mungkin kantor kelurahan, kita ditolak loh, saudara, kalau pakai sandal. Kadang-kadang tidak diperbolehkan masuk. Tapi kita gereja sembarangan, saudara. Ini kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan ini. Padahal itu merupakan kasih kita kepada Tuhan. Wah, penting hati, memang betul. Hati terutama karena Tuhan lihat hati. Tapi juga kalau saudara sembarangan, ya, orang kafir menilai orang ke gereja kok modelnya begitu. Kadang itu seenaknya sendiri, pakai pakaian itu enggak sekaruan, ya, enggak mandi, kadang enggak karu-karuan, ya. Ya kita memang berusaha serapi mungkin, saudara. Kalau memang itu tidak terpaksa, ya enggak apa-apa, saudara. Ya, memang Tuhan enggak melihat itu semua. Itu hal-hal yang fana Tuhan lihat, tapi Tuhan betul-betul lihat hati. Tapi kalau saudara sembarangan, saudara bisa kerjakan saudara sembarangan, itu berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Atau sebaliknya, ya, saudara mungkin wah rapi, pokoknya sudah necis lah, ya. Tapi dalam gereja saudara melayang-layang, ya, main HP, nanti mikir sana, mikir sini, mikir kerudak, itu juga tidak berbakti dengan sungguh-sungguh, tidak mengasihi Tuhan. Ya,
Ini kita lihat, saudara. Jadi kasih yang pertama itu kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik, artinya kita berbuat baik kepada Tuhan. Kita utamakan Tuhan. Sudahkah kita sebagai lansia mengutamakan Tuhan? Mungkin kita, aduh saya kalau seringkali kita lansia ini, saudara, saya ini seringkali kalau malam tuh bangun tidak saya tidur, saudara. Karena tidur itu sulit, balik tidur lagi sulit. Akhirnya kadang-kadang orang pertama-tama saya juga kadang lihat HP, saya pikir loh salah kalau itu. Lebih baik saya berdoa atau mungkin saya baca Alkitab. Itu lebih baik, saudara. Karena apa? Waktu itu apa? Kita bisa hubungan dekat dengan Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan mungkin bisa bicara dengan kita melalui firman-Nya, ya. Sebab itu mulai sekarang kalau kita mungkin nggak bisa tidur, ya, kadang tengah malam memang seringkali lansia itu begitu, saudara. Ya tidurnya kalau sudah tidur ya tidur, kalau enggak waktu bangun bisa sulit ya tidur kembali, saudara. Tapi ya pagi ini kita diingatkan, ya, kita coba lekat dengan Tuhan, kasih Tuhan. Yang penting hukum pertama itu harus mengasihi Tuhan. Ini prinsip, tidak bisa ditawar, ya. Kalau kita lansia tidak boleh malas, walaupun itu ibadah, mungkin live melalui streaming. Kalau mungkin saudara kadang-kadang tuh ada orang yang bilang, waduh saya sudah lansia, tidak perlu onsite dah, saya cukup di rumah aja. Salah, saudara. Kalau saudara masih bisa diberi kesempatan, diberi kekuatan, kesehatan, ayo kita onsite, ya. Karena kalau onsite itu memang banyak berkatnya, beda dengan apa Zoom, gitu. Sepertinya kalau saya Zoom ini, saya justru firman Zoom saya agak kurang canggih, gitu. Saya tidak terlalu pandai dengan dengan teknologi ini. Jadi saya juga takut, saudara. Lebih baik saya kalau onsite, saudara, lebih enak walaupun menghadapi orang banyak, tapi saya lebih serg daripada kalau saya disuruh menghadapi kamera begini, saudara. Tetapi ya sudah, memang ini ya saya kerjakan, ya. Saya minta bimbingan Tuhan supaya bisa menjadi berkat, saudara. Karena kadang-kadang bisa bingung, saudara, kalau nggak biasa, saudara. Ya, jadi kita yang pertama, ya, taburan kita harus kepada Tuhan. Kita harus betul-betul all out untuk Tuhan, tidak boleh malas, ya. Kita harus berani, walaupun mungkin kita tidak bisa, mungkin matanya sudah kabur, tapi mungkin minta tolong dengan cucunya atau siapa, ya. Yang penting kita harus bisa baca Alkitab, ya. Kalau mungkin sekarang kan banyak khotbah-khotbah di YouTube, tapi juga harus pilih juga, tidak boleh sembarangan, saudara. Karena khotbah-khotbah di YouTube tidak semuanya baik. Kalau saya lihat tuh tidak semuanya baik. Kita lebih baik di kandang kita sendiri, ya. Kita kalau biasanya bawa gembala kan bisa diulang-ulang, saudara, karena melalui online bisa, ya. Seperti kebaktian minggu pagi, minggu sore itu saudara bisa setel setiap waktu, ya. Linknya itu ada setiap kali, kita bisa cari, saudara. Gelombangnya pasti ada di YouTube itu. Sebenarnya kalau saya mungkin nggak bisa, waktunya kita banyak, ya, coba dengarkan itu, saudara. Saya seringkali untuk itu pelajaran imamat itu kan saya rekam semua sampai 60 berapa itu. Seringkali saya ulang-ulang, dengar ulang mungkin di waktu di tengah jalan, di mobil saya bawa, saya dengarkan kembali. Ingat kembali, ya. Sehingga waktu kita nggak terbuang banyak. Kita belajarlah dalam waktu yang akhir ini, singkat ini, terutama kita lansia, waktu kita sudah nggak banyak. Beda dengan yang masih muda, secara matematika. Tetapi secara Tuhan, secara rohani memang wewenang Tuhan. Ada orang masih diberi umur sampai 90, puji Tuhan. Ya, Bapak Gembala kita umur 80 tahun. Ya, saya minta supaya Tuhan pakai sampai Tuhan datang. Ya, juga kita semua, ya, kita kalau bisa ikut di dalam kedatangan Tuhan, ya. Yang kedua, tahap yang pertama kita ikut dalam 3,5 tahun. Puji nama Tuhan. Saya rindu itu, saudara, ya. Sebab itu sisa waktu kita ini, ya, jangan kita buang sia-sia. Kita pakai all out, ya, untuk mengasihi Tuhan. Ya, ingat, saudara, dengan segenap hati, artinya tidak boleh ada reserve. Dengan segenap jiwa, kita harus berani korban. Nyawa pun kita harus berani, ya. Terlebih, ya, saudara, kita harus berani, tidak boleh ke pengaruh yang lainnya. Ya, segenap akal budi, kita harus pakai pikiran, tidak boleh ngawur. Ya, mengasihi Tuhan ngawur bisa jadi perkara, saudara. Kadang-kadang kita kalau mungkin kita bisa menjadi bumerang buat kita sendiri, ya, juga dengan segenap kekuatan kita. Artinya kita selagi kuat, ya kita datang onsite, jangan malas. Ya, jangan, waduh memang enak online, santai, bisa pakaiannya juga tidak perlu rapi-rapi, pokoknya saya kan yang tahu kan cuma Tuhan. Ya, Tuhan kan tidak lihat itu, lihat hati. Salah, saudara. Tuhan tetap lihat semuanya, ya, lihat hati kita. Ya, kalau hati kita itu benar, pasti kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan.
Yang kedua dikatakan kasihilah sesama manusia. Ya, kasih manusia itu apa sih? Kasih manusia itu? Ya kita lihat hukum Tuhan itu ada 6 ya. Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, ya, jangan iri. Ini kita harus pahami semua. Hormati ayah ibumu, kita lansia, ayah ibu kita sudah meninggal semua. Tapi kita hormati ayah ibu kita rohani. Artinya apa? Pemimpin kita hormati. Kita nggak boleh membicarakan kita menjelek-jelekan, tapi juga tidak perlu mengagung-agungkan. Yang penting kita hormati, ya. Kita hormati sewajarnya, ya. Seperti kita kepada Tuhan, kita hormati tetap, karena dia sebagai orang tua kita, sebagai pemimpin kita, walaupun itu mungkin lebih muda dari kita. Kalau dia pemimpin, artinya dia orang tua kita, ya. Sebab itu kita harus menghormati dia. Yang kedua, jangan membunuh. Membunuh arti kata bukan, wah, tidak mungkin kita membunuh dengan sesungguhnya. Kalau kita mulai benci, kalau kita mulai tidak suka, mulai timbul ya rasa tidak suka, itu sudah membunuh, awal dari pembunuhan. Kita lansia, jangan sampai ada kebencian di antara kita. Jangan ada pun sedikit pun rasa tidak senang pada siapapun, ya. Sesama kita. Ingat ya, sesama itu artinya orang di sebelah kita, keluarga kita terutama, ya. Kalau itu lainnya teman-teman kita, ya. Siapa yang kita kenal? Jangan sampai kita benci. Kadang-kadang seperti Mbak Gembala katakan ya, kalau sekarang berita-berita itu banyak, ya, masuk di YouTube tuh banyak. Ceritanya itu orang jahat itu banyak. Kadang kita bisa benci sama uncle. Sendiri kadang demikian. Oh Tuhan ampuni Tuhan. Karena kita padahal tidak disakiti, kita juga enggak mengena, tapi karena kita membaca itu bisa timbul benci loh. Itu kita harus akui, saya sendiri mengakui. Sekali saya, aduh kok sampai gini ya, Tuhan ampuni Tuhan. Harus kembali ke jalurnya. Ya, jangan dipelihara. Kalau kita benci, kita pelihara, itu kan timbul yang dahsyat. Akhirnya fitnah, dari pembunuhan. Ya. Jadi sebab itu, kalau kita ada kebencian sekecil apapun, tidak suka, itu kita buang cepat-cepat. Ya. Burung itu boleh melayang-layang di atas kita, tapi jangan hinggap. Kalau hinggap, kita usir. Amsal 23 ayat 7, sebagaimana engkau berpikir, ya, itu sudah berbuat. King James katakan demikian, Amsal 23 ayat 7. Sebab itu kita kalau berpikir yang jahat, yang kebencian, ketidaksenangan pada seseorang, mangkel, pegel, itu kita sudah awal dari pembunuhan. Sebab itu kita buang, kita belajar. Ya. So, pagi ini kita diingatkan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita itu sudah jenuh, saudara. Duh, kok berbuat baik ya tetap dibalas jahat. Jangan, kita jangan bosan. Katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, membunuh itu sama dengan membenci, membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Mungkin sudah, wah, tuh saya tua, mau berzina bagaimana? Ya, tapi 528. Kalau kita memandang ya lawan jenis kita timbul dosa, itu sudah berbuat dosa, itu sudah perzinahan. Ini kita harus jaga betul-betul, ya. Ini berlaku untuk kita semuanya. Matius 5:28 itu jelas dikatakan, kalau hukumnya dulu berzina dibunuh, sekarang kita berzina, ya rohani kita akan mati, kita akan tidak bisa tumbuh. Tidak tumbuh berarti kita akan macet, akhirnya kita gugur, kita masuk neraka. Ini kita harus yakin. Dan dikatakan firman Tuhan, Wahyu 21:27, berzina itu tidak bisa masuk surga. Ya, orang yang berdosa bisa masuk surga. Sebab itu kita tidak boleh sembarangan. Kelihatannya gampang berzina. Oh, enggak lah, saya tidak pernah berzina. Waktu saya sudah tua, siapa yang mau dengan saya? Ya, tetapi saudara, pikiran saudara itu bisa kemana-mana, saudara. Ya, walaupun tua keladi. Ya. Orang itu mungkin tidak bisa berbuat, tapi berpikir itu bisa, saudara. Ya, dan ini kita jaga. Ya. Dikatakan lagi jangan mencuri. Mungkin saudara mencuri apa? Ya, saya tidak ada butuhnya, sudah kecukupan semuanya. Mungkin yang sudah cukup, tapi saudara mencuri ya banyak. Ya, mencuri apa, saudara? Mungkin kadang-kadang saudara waktu kita curi. Ya, atau mungkin kita yang bekerja sama orang lain, ya. Kita dalam bekerja, kita mencuri waktunya dia, kita kerjakan yang lain, itu juga mencuri. Ya. Atau mungkin dengan kita seringkali perpuluhan.
Ya, perpuluhan seringkali kita nggak lakukan itu Tuhan. Ya, itu mencuri haknya Tuhan. Ya, sebab itu kita ini pagi ini diingatkan, saudara. Mencuri itu luas, bukan hanya artinya dengan mengambil dengan tangan, tidak. Mencuri sesuatu yang bukan hak kita itu artinya mencuri. Mengambil yang bukan hak kita itu mencuri, saudara. Ya, sebab itu kita belajar pagi ini. Kita hati-hati, kita harus berbuat baik. Dan dikatakan jangan bersaksi dusta. Ya, berdusta itu tidak harus karena dusta itu orang kadang-kadang mikir, wah, kok saya berdusta ya dusta putih demi kebaikan gini, enggak ada. Di Alkitab enggak ada. Jangan kamu berdusta benar, yang berdusta putih boleh, enggak ada. Berdusta putih, berdusta benar itu tetap berdusta. Dan biasanya berdusta itu beranak. Kalau dusta satu, beranak kedua, beranak ketiga, untuk nutupi ketiga, keempat, dan seterusnya enggak bisa berhenti. Sebab itu firman Tuhan katakan, ya, jangan beri tempat pada iblis. Ya, Efesus 4 ayat 27. Dikatakan dosa itu tumbuh. Dosa itu tidak berhenti sampai di situ. Dosa itu tumbuh. Semakin hari semakin kuat, saudara. Ya, beranak akhirnya saksi dusta, akhirnya hidup ya dengan kedustaan, ya. Setiap hari hidup dengan dusta. Nafas bohong. Itu adalah bapaknya iblis, seperti iblis. Dan saudara pasti tidak bisa masuk surga. Ini harus diingat, saudara. Ya. Dan hukum Allah ya itu hanya dua, manusia Tuhan kepada manusia. Kalau ini tidak dilakukan, kita sulit, saudara. Ya, tidak bisa masuk surga. Tuhan katakan kalau tahu berbuat baik, seperti saya katakan tadi Yakobus 4:17, tidak berbuat itu sama dengan menjadi dosa, sama dengan kita berdosa dan akhirnya akan masuk neraka. Sebab itu ya pagi ini kita diingatkan juga tentang iri hati. Ini sering kali, saudara. Iri hati itu banyak macamnya. Mungkin saudara kadang-kadang gini, saudara. Kita kadang-kadang begini, Tuhan kok hidupku ini kok susah ya Tuhan. Orang lain kok enak Tuhan ya. Kita harus ingat, saudara. Kita susah-susahnya kita ya, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Jadi kita harus bersyukur. Atau mungkin kita, waduh Tuhan kok bodoh ya Tuhan, orang itu kok bisa enak ya, pinter gini-gini. Kita jangan mikir itu, saudara. Itu sudah iri, saudara. Ya, membanding-bandingkan, tapi istilah itu saudara dengan positif mungkin, oh Tuhan, dia begini, saya harus begini Tuhan. Minta hikmat Tuhan, itu enggak apa-apa, saudara. Kalau saudara merasa, Tuhan kok gini sih Tuhan, dia itu sama-sama, kok dia begitu, saya begini. Seolah kita itu anggap Tuhan tidak adil, ini berbahaya loh, saudara. Ini iri hati ini akan menjadi kepahitan ya, dan ini akhirnya akan menjadi celaka buat saudara sendiri. Ya, iri hati ini bahaya, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Buang itu semua, saudara. Ya. Jadi hukum Allah ya, 10 hukum Tuhan itu diringkas jadi 2, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita anak Tuhan ya, wajib berbuat itu, berbuat baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena tanpa berbuat baik ya dikatakan menjadi dosa, artinya kita tidak masuk. Ini kadang-kadang kita ini anak Tuhan, kadang itu seringkali lupa dan kadang-kadang bosan. Duh, kok balik-balik orang kita berbuat baik yo ini terus ya Tuhan, kadang saya jemu ya. Jangan. Ya Tuhan katakan jangan jemu berbuat baik. Ya, kalau kita ada waktu ya, Tuhan akan kita bisa mendapat pahalanya di dunia. Kalau mungkin tidak dapat, tidak apa-apa. Yang kita tabur itu kita tuai nanti di surga, saudara. Ya, ada sebagian yang menuai di dunia, ada sebagian di surga. Kalau seperti kita lihat, ya kita ada contoh ya, saudara, yang di Alkitab ya, sering main juga Bapak Gembala teguhkan ya tentang Yakub, saudara. Yakub itu dibuatkan Tuhan, dia akan menjadi yang sulung, dia akan menjadi yang terutama. Ya, tetapi dengan tipu muslihat, pada saat Yakub, ya kalau kita tahu Yakub tuh rindu dengan hak kesulungan, kita tahu waktu ketemu Esau, ya, dia katakan, kamu kasih kacang merah, tapi berikan hak kesulungan itu sudah tipu daya. Tapi Yakub tidak sadar, Yakub memang yakin itu, dia kepingin sekali hak kesulungan itu, dan Saul meremehkan sehingga dia dikasihkan. Yang kedua, Yakub menipu, ya, dengan pertolongan ibunya, ya, dan juga disuruh ibunya. Jadi Yakub sudah mau, saudara. Tapi karena ibunya menyuruh dan mungkin ya Yakub bilang iya ya, ini kan yang saya tunggu-tunggu. Yakub pakai berbuat dan itu apa, saudara? Taburan Daud. Yakub kayak dituai, saudara. Tetapi untungnya Yakub ini dekat dengan Tuhan. Yakub ini seorang yang cinta Tuhan.
Buktinya adalah pada saat dia begitu keluar dari ayahnya, pisah dengan ibunya, dia langsung mimpi, ya, dimimpi dengan Tuhan di Betel, ya, bahwa dia ada tangga turun naik ke surga. Di situ kita tahu bahwa Yakub dekat dengan Tuhan. Nah, mungkin Tuhan itu memberikan visi mimpi demikian kalau dia tidak dekat dengan Tuhan. Walaupun Daud ini istilahnya berbuat salah, ya, dengan kekuatan sendiri, tapi dia tahu dia tidak, hatinya masih condong pada Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan tetap bekerja, saudara. Ya, kalau kita lihat juga Abraham, ya, walaupun Abraham itu memang Abraham pilihan Tuhan, Abraham itu cinta Tuhan, tapi juga Abraham masih ada salahnya, ya, pernah berbohong bahkan 2 kali, saudara. Pada saat di Mesir, ya, dan pada saat di Elimelek, ya, 2 kali dia berbohong, mengaku bahwa istrinya adalah saudaranya. Ya, tetapi Tuhan tahu, memang kita ini kadang-kadang penuh dengan kelemahan, saudara, ya. Jadi istilahnya itu seperti di bawang putih, ya. Tetapi untuk saat ini, ya, untuk zaman yang baru, ya, yaitu dalam akhir zaman ini, Tuhan tidak kehendaki itu. Bawang putih tidak boleh lagi. Bawang putih tetap bohong. Sebab itu kita belajar jangan berbohong. Ya, kalau Yakub walaupun dia menabur yang salah, ya, dengan membohongi orang tuanya, dengan membohongi kakaknya, ya, sehingga dia menuai akibatnya. Dia apa akibatnya? Dia dibohongi juga dengan Laban, ditipu sampai berapa kali, 10 kali. Ya. Bahkan istrinya ditipu, ya. Minta Rachel dikasih Lea. Tetapi, ya, Yakub tetap, ya, dia cinta Tuhan. Buktinya Tuhan lawat terus pada saat dia di Laban pun Tuhan melawat dia. Pada saat waktunya harus kembali ke Kanaan, ya, Yakub disuruh kembali. Dengan Tuhan justru balik ke orang tuanya, ya, ke Kanaan. Tetapi Yakub takut dengan Esau, tapi di situ Yakub bergumul, ya. Sebab itu kita lihat di sini, ya, walaupun Yakub ada salah, tapi Yakub tetap dekat dengan Tuhan. Sebab itu pagi ini kita diingatkan, ya, saudara. Kalau kita lansia mungkin, ya, kita nggak tahu, ya. Kalau taburan kita yang lampau, ya, kita ini sudah lansia, berarti kita sudah menabur waktu yang lampau, ya. Taburan kita mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pagi ini, ya, selagi kita ada kesempatan, ya, kita tabur mulai sekarang. Walaupun tinggal sedikit, ada tuanya karena masih ada kesempatan. Masih bisa balik, saudara. Tapi kalau saudara sudah di end, tidak bisa balik. Taburan kita ya sudah, ya, kita tuai. Kalau kita nggak menuai di dunia, ya tuai di sorga, apa di neraka, saudara. Sebab itu selagi ini masih ada waktu, ya, kita kembali. Kita lihat kehidupan Yakub. Dia walaupun dia berbuat salah, tapi Yakub dekat dengan Tuhan. Jadi kita kalau saat ini kunci kita bisa berbuat kalau kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan pokok anggur. Baru kita bisa berbuat baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sebab itu kita lihat juga tentang Yusuf, ya. Bahwa katakan Yusuf, bukan saya juga. Iya, betul. Yusuf itu dia dalam keadaan menderita, ya, dia berbuat baik, dia melaporkan kejelekan saudara-saudaranya, perbuatan jahat saudaranya pada orang tuanya, sehingga dibenci, dia sehingga dianiaya, bahkan mau dibunuh, tapi tetap Tuhan tolong, ya. Saat dia dibunuh, waktu dia dijual ke orang Ismaili, ya, secara logika, saudara, Yusuf ini orang yang dikasih oleh orang tuanya, dia diistimewakan oleh Yakub, karena Yakub mengasihi dia karena dia lahir pada hari tuanya. Sebetulnya orang tua tidak boleh membedakan, tapi ya sudahlah, ya, kenyataannya demikian. Yakub membedakan sehingga Yakub juga mengalami akibatnya. Dia menderita selama 22 tahun. Ditinggal Yusuf katanya seolah mati, padahal tidak mati Yusuf. Dan Yusuf secara manusia, secara akal, dia sudah umur 17 tahun, dia pasti punya akal budi, dia pintar, orangnya pasti cerdas Yusuf ini. Ya, dia ngerti, waktu dia dijual ke orang Ismaili, dia akan berpikir, loh, dia mungkin dijual berapa? Orang sekarang anggaplah mungkin, dijual 50 juta. Ya, tapi dia kan tahu Yakub ini kaya. Kalau dia secara manusia, dia kan bilang, Pak, balikan saya ke orang tua saya. Dia pasti tahu jalan pulang, loh. Oh, dia sudah dewasa. Antarkan saya ke Bapak Yakub. Kamu pasti dikasih nanti 100 juta. Pasti mau. Orang Ismail tidak mungkin dia untung 2 kali diuntungi 10 juta aja mungkin mau. Ya, padahal Bapak Yakub kan kaya. Kalau Yakub, Yusuf secara jasmani,
ya secara manusia daging, dia akan, waduh, buat aku bisa lari, mumpung kesempatan bisa lari. Dia bilang sama orang Ismaili, ayo balik ke orang tua saya, kamu harus diganti lebih banyak. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Bahkan sampai di rumah Potifar, ya, sampai dia dipercaya demikian, dia sebagai orang yang terutama, nomor 2 di bawah Potifar, ya, dia tetap tidak melakukan kehendaknya, tetap dia memimpin roh, ya. Bahkan sampai dia diangkat menjadi perdana menteri, menjadi orang kedua di bawah Firaun, ya. Padahal Yusuf adalah orang yang pertama, ya. Firaun hanya simbolisnya aja memang di batas Yusuf, tapi kenyataannya semua Yusuf yang nomor 1. Yusuf tidak berbuat, dia turut pimpinan Tuhan, dia melakukan yang baik. Bahkan sampai ketemu saudara-saudaranya, dia tidak dendam. Ya, kalau waktu saya punya pikiran, saya waktu membaca di dalam Kejadian itu pasal 42, saat begitu Yusuf naik menjadi orang nomor 1, pasti dia, kalau dia orang yang jahat, dendam sama dia istrinya Potifar. Oh, ini awas, langsung masuk penjara, langsung dipecat semuanya. Ya, tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf penuh pengampunan. Sehingga apa? Yusuf indah menggenapi rencana Tuhan, ya, sampai tulang-tulang dibawa ke Kanaan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan seperti kita tahu, ya, seringkali kita dengar bahwa Yusuf kemungkinan ikut bangkit sebagai pada saat Tuhan Yesus mati, ya, kebangkitan orang benar. Puji nama Tuhan, ya, saudara. Jadi kita ingat, ya, saudara, waktu berjalan terus, ya, kita harus ingat, saudara, cara kita untuk bisa berbuat baik, cara kita untuk menabur yang baik ada 2, loh. Yang pertama yaitu kita harus lahir baru, ya. Seringkali orang beriman nih walaupun Kristen tapi belum lahir baru, sifat lamanya masih ada, yang jahat tetap jahat, yang bohong tetap bohong, ya, itu kita buang. Kita harus 2 Korintus 5:17, yang lama lenyap, yang baru terbit, ya. Memang secara rohani, kalau kita lansia ini ada yang memang rohaninya sudah lama, ada yang mungkin baru kenal Tuhan, baru dipanggil Tuhan pada saat umurnya mungkin 65, ya tidak apa-apa. Waktu yang ada ini anggapnya kita harus menabur dengan kebaikan, dan kita harus betul-betul lahir baru. 2 Korintus 5:17, supaya kita apa? Supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa menabur yang baik. Ya, yang pertama lahir baru, yang kedua apa? Supaya kita bisa menabur yang baik, yaitu lekat dengan pokok anggur yang benar, ya, intim dengan Tuhan, ya, seperti saya katakan tadi, Yakub, walaupun Yakub dia berbuat salah, tapi Yakub tetap intim dengan Tuhan, tetap dia selalu membuat mezbah. Demikian juga dengan Bapak Abraham, walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi dia tidak lepas dari Tuhan. Kalau seperti Yusuf, bagus, saudara. Memang tetap ada yang ada kekurangannya. Seperti Daud pun, ya, saudara. Walaupun Daud itu jahat, sudah membunuh, ya, sudah berzina, sudah ngambil istri orang, dibunuh lagi, tapi Tuhan masih mengasihi, ya. Tuhan tidak membunuh Daud, tapi Daud tetap, ya, dikasihi Tuhan, ya, bahkan menjadi contoh, ya. Dikatakan Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, tetapi tetap ada tueannya, ya, yaitu Daud, tueannya anaknya tidak karuan semua, ya. Anaknya saling bunuh-membunuh, anaknya berusaha untuk mengkup bapaknya, ya. Coba saudara lihat, tetap, ya, seperti Mazmur 99 ayat 8, ya. Kesalahan itu Tuhan ampuni, tetap Tuhan pulihkan, tapi tetap ada akibatnya. Sebab itu kalau kita sudah berbuat salah yang lampau, siang ini, pagi ini titik balik. Kita jangan mikir yang lampau sudah bisa diulang, loh. Itu sejarah, ya. Waktu tidak bisa berulang walaupun 1 detik. Tapi yang akan datang ini kita harus perbaiki. Selagi ada kesempatan, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, ya, dan terutama berbuat kepada orang di sebelah kita. Ini yang kita terutama, kita seringkali kita lupa. Kita seringkali untuk orang lain, wah, kepada teman, boleh, bagus, tapi terutama keluarga kita. 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, ya, kalau orang itu, ya, walaupun dia mengasihi Tuhan, tapi keluarganya berantakan, itu berarti hukum kedua tidak dilakukan, dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Juga bukan yang benar, bukan akan menuai yang benar. Itu salah di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus betul-betul lakukan yang kedua-duanya, kasih pada Allah dan pada manusia, ya. Dan kita harus lekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya,
Dengan apa, saudara? Yaitu dengan kembali lagi 7 KPR. Itu sudah bosen. 7 KPR lagi, 7 KPR. Nggak bisa lepas dari hidup kita sebagai orang beriman, saudara. Ya, saya bersyukur ya kalau di gereja kita ini ya seringkali disebut 7 KPR itu indah, saudara. Betul-betul indah. Saudara. 7 KPR itu betul-betul indah. Kalau saudara lihat ya, sedikit saya katakan ya, SSS suci. Allah kita, kalau kita intim dengan Allah ya pasti suci. Kalau nggak suci nggak bisa intim dengan Allah, nggak bisa Tuhan di dalam kita, kita dalam Tuhan. Kalau kita nggak suci, itu syarat mutlak. Dan suci ini perlu, harus kita lihat. Nggak boleh ada dosa sedikit pun. Sedikit pun, sekecil apapun harus dibuang. Dan salib. Kita bisa suci kalau mau pikul salib, menyangkal diri. Ya, kita bisa, Tuhan katakan Lukas 9:23, pikul salib. Ya, kalau kau mau ikut aku, pikul salibku, menyangkal diri setiap hari. Setiap hari, sudah tidak setiap minggu, tidak setiap bulan. Ya. Jangan seperti Kristen tomat, ya, babi dan anjing. Senin Minggu bertobat, Senin kumat. Seringkali kita dengar kata itu. Jangan, saudara. Suci salib sekutu. Sekutu itu wah, buat apa? Sekutu kadang-kadang bisa membuat kita bertengkar. Itu justru itu persekutuan itu menguji, ya, menguji penyangkalan diri kita. Bisa nggak kita menyangkal diri? Kalau kita disakiti, bisa nggak kita mengampuni? Kalau kita dibenci, bisa nggak kita mengasihi? Ya, kalau kita mungkin tidak dibuat mungkin disakiti ya, mungkin dikatakan yang jelek, kita bisa enggak ya mengampuni mereka. Sebab itu di sini kita diuji kesabaran kita, diuji kebaikan kita, diuji kemurahan kita ya. Dalam persekutuan itu banyak penyangkalan diri. Sebab itu penting, sebab kita 3 SSS ini yang terutama ini. Baru kita juga harus tetap doa, itu penting. Doa itu adalah nafas hidupnya orang beriman. Ya, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus doa di dalam roh dan kebenaran. Artinya tetap kita penuh Roh Kudus. Sebab itu orang beriman harus penuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus itu kita nggak bisa tumbuh. Ya, kalau kita langsung mati ya memang kita selamat. Tapi kalau kita nggak mati, kita masih hidup dan kita lihat sekarang tantangannya berat sekali, saudara. Kesulitan-kesulitan kita hadapi berat. Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, tidak mungkin. Ya, sebab itu kita perlu Roh Kudus. Kita perlu berdoa, bersekutu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan ibadah. Ibadah ini penting. Saudara. Dalam ibadah ini ada pujian, ada penyembahan. Ini adalah tanda cinta kasih kita. Bukti kita bahwa kita mau mengutamakan Tuhan. Kita wajib berbakti. Ya, dan berbakti itu ada penyembahan, ada pujian, ada firman. Seringkali orang beribadah itu telat. Ya. Wah, seperti saya nggak firman. Kadang firman pun masih dipotong, setengah firman baru datang. Ya, halo. Sehingga kadang-kadang kita ini lewat, saudara ya. Sehingga kita kadang-kadang itu bodoh, saudara ya. Berbakti tapi seenaknya sendiri itu tidak boleh, saudara. Kita harus ikuti dari awal, ya. Pujian penyembahan ya, firman harus kita ikuti ya. Jangan mau dibodohkan. Juga Alkitab pasti penting ya, firman Tuhan itu baik yang kita baca, kita dengar, harus kita lakukan. Dan melayani. Melayani ini seolah memang wajib, saudara. Tapi ingat, saudara, melayani itu adalah berperang dengan iblis, berperang dengan setan. Kalau saudara tidak punya kuasa Roh Kudus, peperangan saudara akan dengan kekuatan sendiri banyak kalahnya daripada menangnya. Sebab itu dalam melayani kita bisa menjadi bumerang, yaitu kita bisa menjadi lemah iman kita, bisa menjadi jatuh karena melayani. Ya, tapi kita bisa jadi kuat kalau kita punya firman Tuhan, kita punya Roh Kudus. Ya, kita bisa perang dengan iblis karena di dalam melayani itu banyak tantangannya. Ya, bisa timbul iri, bisa timbul benci dan sebagainya. Puji nama Tuhan ya. Kita diingatkan Tuhan ya, siang ini ya, tidak saya perpanjang, waktunya sudah habis ya. Jadi kita harus ingat bahwa kita harus menabur. Menabur apa, saudara? Yaitu yang baik. Dan kita ingat kalau kita menabur kita akan menuai. Padahal harus menabur memang berat. Kenapa, saudara? Karena harus berkorban. Kasih itu berkorban. Kasih pada Allah manusia itu berkorban. Jadi kita harus berani bayar harga. Ya, menabur itu tidak sembarangan. Harus ada harganya, harus ada
yang dikorbankan, tapi tidak perlu takut. Kita ingat 1 Korintus 15:58. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Kita akan tetap ya dalam lindungan Tuhan kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan jangan menabur daging. Artinya kita menabur kebaikan untuk maksud-maksud tertentu, tapi kita tabur ya dengan roh, dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau memang harus orang lain yang jauh ya kita pergi. Kalau mungkin kadang-kadang kita ini di sebelah kita kekurangan, kita nolong orang yang lain. Salah ya, yang sebelah kita ini tolong dulu. Keluarga kita, orang dekat kita ini tolong dulu. Ya jangan jangan nuruti daging, tapi harus tabur dengan roh, menurut pimpinan Roh Kudus ya. Dan jangan bosan. Artinya kadang kita jenuh, waduh ya gini terus ngapain ya, tidak ada hasilnya. Tidak. Walaupun soalnya kita tidak memetik, tidak menuai saat ini, kita akan menuai di sorga ya. Dan terutama kita harus ingat berbuat baik, terutama kepada orang di dekat kita, pada saudara seiman ya. Tuhan memberkati kita semua ya. Biarlah sedikit firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita ya, dalam sisa waktu kita ya sebagai lansia yang sudah tidak lama lagi ya, bisa ya sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Waktunya pendek ya, walaupun kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang pertama itu juga dekat, Saudara. Begitu waktu ini kita pakai dengan baik, kita tabur yang baik sesuai dengan roh, tabur menurut pimpinan Roh Kudus, sehingga kita akan menuai kelak ya pahala baik di dunia ini walaupun sampai di surga. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai sekian, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Haryanto. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan. Sekarang saya minta Bapak Gembala untuk tutup dalam doa dan doa pemberkatan. Mari kita sembahyang sesudah kita mendapat firman Tuhan, supaya kita belajar, kita sudah mengerti, kita mentaatinya, supaya kita mumpung masih hidup menabur yang berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat buat orang sekitar kita, sehingga justru tambah tua, tambah indah di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat nasihat firman-Mu, supaya kami jangan membuang kesempatan yang masih ada, yang Tuhan masih berikan, supaya dalam sisa waktu ini kami boleh makin tumbuh, makin seperti Engkau, dan Tuhan berbuah-buah, menjadi berkat, menabur segala perkara yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami yakin itu tidak sia-sia. Dan biar kesempatan hidup kami ini kami pakai baik-baik, sehingga makin meningkat dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, biar setiap kesempatan, setiap hari yang kita dapatkan dari Engkau, kami pakai baik-baik buat menabur yang baik, buat tumbuh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, lebih-lebih menolong saudara kami yang mungkin lemah, yang undur, supaya semuanya berapi-api, karena kami akan menghadapi hari-hari yang makin sulit. Kalau kami tidak tumbuh, kalau kami lemah, bisa banyak yang gugur. Biar kami boleh tumbuh dan juga membawa saudara-saudara kami yang lain, baik yang tua-tua, Tuhan juga semua, sehingga tumbuh bersama, masuk dalam rencana-Mu yang indah sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih
memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai hidupnya makin berkenan, boleh tumbuh terus dan berbuah-buah. Juga semua yang sudah ikut dalam pelayanan Tuhan, bahkan semua pengurus senior. Tuhan, namanya senior, ada beberapa yang sudah pulang ke rumah. Tuhan, tapi kami masih mendapat kesempatan biar kami pakai Tuhan sebaik mungkin, Tuhan, dari hari-hari yang akan datang. Terima kasih memberkati semuanya, seluruh pengurus senior, supaya senior meskipun makin tua, makin berapi-api, makin semangat, karena bukan kami, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam kami, baik di rumah kami masing-masing, baik di kelompok kami, di gereja kami, bahkan di mana saja kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Kami boleh menjadi berkat dan tumbuh makin seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih, biar kami semua ingat dan pakai kesempatan dengan bergairah sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan biar apa yang kami dengar bisa kami pakai, bisa kami lakukan, menabur dan bertumbuh makin tua, makin indah di hadapan Tuhan. Biar berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai terus, sehingga kami boleh terus tumbuh, memperkenankan Engkau dan berbuah-buah dalam kesucian, memperkenankan Tuhan sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau pakai semua kesempatan, makin tua, makin indah, tumbuh dan berbuah-buah, yang mau makin indah, sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Haleluya. Om, Tuhan memberkati. Masih Cil. Terima kasih. Terima kasih, Terima Bu kasih. Ati, Tuhan Bapak memberkati. Gembala, terima Pak kasih Arianto, Tuhan memberkati. untuk Pak Samaraku, Tuhan Terima kasih, memberkati. terus Tuhan menumbuhkan kita Bu semua. Ati, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Solikin Wengkor, Tuhan Yohanes memberkati. juga tolong semua Amin. Pak Solikin, Tuhan berkati. Kalian San, Tuhan memberkati. Bu Elda, Tuhan Upang, Tuhan berkati. memberkati. Sama-sama, Ibu Ci Ati. Abdi Ida, juga. Pak Mati, Tuhan Sama-sama, Ci memberkati. Pang, Tuhan berkati. Upang, Juga Tuhan Isa, memberkati. Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati. Aryan, Amin. Janto, Pak Aryanto, Tuhan berkati. Juga Bapak Sapo ini. Bu Haji. Samuel, halo. Iya. Ibu Esther, Dadah, Tuhan Bu Haji, berkati. sehat ya. Amin. Amin. Sehat semuanya senior. Amin. 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 Bu Ambar, Tuhan memberkati. Amin. Bu Ambar, terima Bu Joyce kasih. Nevel, Bu Ya, Joyce, Dadah, Tuhan dadah, memberkati. Ibu Gembala. Terima kasih, Bu Terima Ambar. kasih untuk Pak Jun, kesaksiannya. Tuhan Halo, memberkati. Joyce. Halo. Tuhan Hebat. berkati. Kawan Amin. kami Tuhan hebat. memberkati. Senang ya. Oce-oce, Tuhan. Tuhan berkati. Amin. 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 Ah, ya. Sopo iki Dewi, sopo menaiki. Betul, Tuhan berkati Bu ya. Haji. Pengelalan. Bu Haji, Bu. Tuhan memberkati ya, Joyce. Semua oke, semua. Berkati, Tuhan memberkati. Senior, God bless you Tetap all. God bless you. semangat. Dadah. God bless you all. God bless you And too. God bless you too. Amin, amin, Joyce, amin, Joyce. amin. Pak Yohanes, Tuhan berkati. Dewi. Amin.